Padahal tidak sepeser pun uang tersebut masuk ke kantong saya. Nadiem bantah korupsi. Tidak sepeser pun masuk ke kantong saya. Ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan, tidak pernah sepeser pun menerima uang dari program pengadaan laptop berbasis Cromebo. Padahal tidak sepeser pun uang tersebut masuk ke kantong saya. Ujar Nadiem saat membacakan eksepsi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 5 Januari 2026. Nadiem menyampaikan eksepsi pribadi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, untuk kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Cromebo. Dalam surat dakwaan, Nadiem disebut menerima keuntungan pribadi senilai 809,5 miliar rupiah. Keuntungan pribadi yang diterima Nadiem berasal dari investasi Google ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, AKAP, yang melalui PT Gojek Indonesia, PT GI. Nadiem pun mengaku kaget dan bingung ketika membaca uraian dakwaan ini. Menurutnya, transaksi investasi Google ke Gojek adalah informasi yang terbuka untuk publik. Saya begitu kaget bahwa suatu transaksi korporasi yang terang benderang terdokumentasi di PT AKAP bisa masuk ke dalam dakwaan, katanya. Nadiem mengatakan jaksa tidak menjelaskan secara jelas mekanisme uang 809 miliar rupiah itu masuk ke kantongnya. Dan tidak disebutkan juga keuntungan apa yang didapatnya dari kasus ini. dakwaan menyebut saya memperkaya diri sendiri, tetapi tidak menjelaskan apa mekanismenya saya menerima aliran dana 809M tersebut. Tidak jelas apakah aliran ini ke saya, dan tidak jelas apa keuntungan yang saya dapatkan dari aliran dana ini. Imbu Nadiem. Adapun, uang investasi Google ini digunakan Gojek untuk membayarkan utang-utangnya. Bahkan, uang itu seutuhnya kembali ke PT AKAP dalam pelunasan hutang PT GI. Ini yang tidak disebut di dalam dakwaan. Lanjutnya, menurut Nadiem, jaksa memasukkan nilai investasi ini hanya karena aliran dananya masuk ke Gojek pada tahun 2021 ketika pengadaan Cromebo masih berlangsung. Dua topik yang tidak ada hubungannya dikaitkan hanya karena transaksi itu terjadi di 2021. Berdasarkan uraian surat dakwaan, Nadiem bersama 3 terdakwa lainnya disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Pada Desember 2025, Hakim memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan terlebih dahulu dakwaan terhadap 3 terdakwa kasus Cromebo. Ketiga terdakwa itu adalah Ibrahim Arif, ex-konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Mulyad Syah, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020-2021 sekaligus kuasa pengguna anggaran, KPA, serta Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020-2021 yang juga menjabat sebagai KPA. Mereka diancam dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.